Terselubung di bawah sinar matahari, profil samping Gu Ruoyun memancarkan cahaya tegas, menyilaukan Sun Feng untuk sesaat. Tiba-tiba dia membuat keputusan yang akan mempengaruhi sisa hidupnya. Jika kamu memiliki kekuatan untuk membantuku membalas dendam, aku akan mematuhi perintahmu dengan hidupku. Sebenarnya Gu Ruoyun telah memperhatikan Sun Feng di kerumunan sejak awal. Pria ini adalah yang terkuat di antara mereka, dan dia merasa bahwa identitasnya tidak sesederhana itu. Jangan khawatir, karena kamu telah menjadi orangku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah mengatakan itu, Gu Ruoyun berhenti sebelum dia melanjutkan berbicara. Apa yang aku pegang sekarang adalah pil pengumpul Qi. Setelah kamu memakan ini, kekuatanmu akan tumbuh lebih cepat. Pil pengumpul Qi, tak satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang pil pengumpul Qi. Mereka tanpa sadar menatap Gu Ruoyun dengan linglung. Pil pengumpul Qi, Anda sedang berbicara tentang pil. Penatua Yu berteriak kaget, sementara kerumunan masih dalam kebingungan. Matanya melotot saat dia menatap tak percaya pada botol porselen di tangan Gu Ruoyun. Pada saat ini, bahkan napasnya menjadi tegang, takut dia salah dengar. Yang lain tidak tahu apa itu pil pengumpul Qi, tapi bagaimana mungkin Penatua Yu tidak mengetahuinya sebagai seseorang yang melayani keluarga Dongfang? Itu adalah barang legendaris, bagaimana dia bisa memiliki pil di tangannya? Ini luar biasa, bahkan ribuan tahun yang lalu, Master Pil telah menjadi keberadaan yang sangat berharga. Selanjutnya, tidak ada lagi Master Pil yang masih hidup di dunia mereka. Bahkan di keluarga Dongfang, mereka hanya memiliki 2 pil yang ditemukan oleh kepala keluarga di beberapa reruntuhan kuno. Mereka dihargai seperti pusaka keluarga. Namun Gu Ruoyun baru saja dengan santai mengeluarkan sebotol pil, dan akan membiarkan mereka pergi. Dia adalah seorang pemboros. Penatua Yu memandang Gu Ruoyun seolah-olah dia telah mengkhianati harapannya. Dia jelas tidak senang dengan masalah memberikan pil itu. Meskipun orang-orang ini adalah bawahannya, tidak perlu menjadi sedermawan ini. Penatua Yu, dari apa yang saya lihat, kultivasi Anda telah mencapai kemacetan. Pil pengumpul Qi ini hampir tidak berguna untuk pembudidaya di kemacetan, jadi saya tidak menyiapkan apapun untuk Anda. Saya akan membuat pil kelas yang lebih tinggi untuk membantu Anda menerobos Jenderal Bela Diri nanti. Melihat ekspresi Penatua Yu, Gu Ruoyun menggosok hidungnya dan mengangkat bahu tanpa daya saat dia berbicara. Mata Penatua Yu melotot, gadis ini baru saja mengatakan bahwa dia bisa menaikkan pangkatnya menjadi Raja Bela Diri. Dia pasti salah mendengar. Memang, dia pasti berhalusinasi. Di mata Penatua Yu, hanya memiliki pil sebanyak ini adalah keajaiban tersendiri. Apalagi pil yang bisa membantu seorang jenderal bela diri di tahap akhir menerobos. Ini praktis terlibat dalam penerbangan fantasi. Sesuatu yang tidak mungkin. Nona Sulung, pelayan tua ini mengerti niat baik Anda, namun pelayan tua ini tidak memiliki bakat besar. Tuan muda khawatir membiarkanku menemaninya dalam keadaan ini, jadi dia membiarkanku tinggal di sini dalam masa pensiun, jauh dari kekacauan, mengurus balai 100 ramuan secara sepintas. Pelayan tua ini jelas tentang bakatku sendiri. Tidak akan ada lagi terobosan dalam hidup ini. Penatua Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mendengar ini, Gu Ruoyun tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik itu. Dia tersenyum dan berkata, Penatua Yu, bantu saya membagikan pil ini kepada mereka. Pil pengumpul Qi ini dapat membantu para pembudidaya mengumpulkan Qi spiritual di sekitar kalian untuk mempercepat kultivasi kalian, namun kalian hanya dapat meminum 1 pil pada 1 waktu, dan kalian harus menunggu hingga efeknya hilang sebelum menggunakan yang lain. Itu akan membantu para pembudidaya berkultivasi lebih cepat. Mata semua orang melotot sejenak.
dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ekspresi tegas di wajah cantik Guru Oyun dengan takjub. Namun bahkan sebelum mereka sempat mempertimbangkan kata-kata Guru Oyun, Penatua Yu telah membagikan pil ke tangan mereka. Memegang botol porselen di tangan mereka, mereka semua makan satu pil sambil bimbang tak percaya, lalu segera duduk untuk berkultivasi. Ki spiritual mulai berkumpul di sekitar mereka, membentuk kabut hijau. Jika ada orang lain yang hadir di daerah itu, mereka pasti akan sangat terkejut. Apakah mereka tahu berapa banyak ki spiritual yang diperlukan untuk membentuk kabut? Pada saat ini tidak ada dari mereka yang berani mengendur sedikit pun. Mereka mulai berkultivasi, memperlakukan setiap detik dengan berharga, seolah-olah kebisingan dunia luar telah menghilang. Aku menerobos. Aku akhirnya menerobos. Efek dari pil pengumpul ki ini sangat ajaib, itu membantu kita berkultivasi sampai kita berhasil menerobos. Semua orang mulai tertawa terbahak-bahak dengan gembira, dan menoleh ke Guru Oyun dengan ekspresi yang berubah. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka sama sekali tidak akan menyesal mengikuti gadis muda ini. Pelayan San Feng ini meminta maaf atas penghinaan dan provokasi sebelumnya terhadap Tuan. Jejak emosi kompleks melintas di mata San Feng saat dia setengah berlutut di tanah. Keangkuhan sebelumnya dalam ekspresinya telah berubah menjadi rasa hormat. Dia akhirnya mengerti mengapa dia percaya bahwa dia tidak akan menyesal mengikutinya. Dia juga percaya bahwa ada dasar untuk semua yang dia katakan. Jika dia mengikutinya, maka hari pembalasannya tidak akan terlalu jauh. Guru Oyun tersenyum tenang. Hatiku seperti iblis, dan aku juga bertingkah seperti iblis. Mulai sekarang, tim kita akan disebut Sekte Iblis. San Feng akan menjadi pelindung kiri, dan Moyu akan menjadi pelindung kanan. Laporkan kepada mereka berdua untuk semua yang ada di sekte ini. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat San Feng sekali, lalu menatap gadis muda yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Dari laporan Penatua Yu, dia telah menemukan bahwa gadis itu bernama Moyu. Dia tidak berada di peringkat di antara beberapa kekuatan teratas, tetapi dia memiliki tekad yang jauh lebih besar dari biasanya, dan kekuatan spiritual Moyu sangat kuat. Dia cocok untuk memurnikan pil. Dimengerti Tuan Sekte. Semua orang berlutut dan berteriak. Guru Oyun melambaikan tangannya. Jangan panggil aku Tuan Sekte, kalian bisa memanggilku Tuan, atau Nona Sulung. Semua orang bisa tinggal di sini untuk saat ini, tidak ada yang akan mengganggu kalian. San Feng, Moyu, ikuti aku saat aku pergi. Dalam 5 tahun, aku perlu memberitahu dunia tentang keberadaan Sekte Iblis. Jadi sebelum itu, dia harus membeli halaman untuk menjadi tempat tinggal sementara mereka. Ya Tuan. San Feng dan Moyu menjawab dengan selaras. Tatapan mereka memancarkan cahaya yang membara saat mereka melihat ke arah Guru Oyun. Di jalan-jalan, orang-orang sibuk dengan aktivitasnya. Guru Oyun sebelumnya pernah mendengar tentang sebuah halaman yang akan dijual tidak jauh dari Balai 100 Ramuan. Sebelum dia menemukan basis yang tepat untuk Sekte Iblis, dia perlu menempatkan orang-orang ini di suatu tempat, karena halaman yang disediakan Penatua Yu tidak cukup besar untuk ditinggali oleh 50 orang. Tentu saja, ini semua hanya sementara. Yang benar-benar dia butuhkan adalah tempat tersembunyi yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Namun ketika Guru Oyun mencapai halaman itu, sudah ada seseorang yang bernegosiasi dengan pemiliknya. Ling Yu melihat Guru Oyun sekilas, dan ekspresinya langsung berubah jelek. Guru Oyun, apa yang kamu lakukan di sini? Saat dia memikirkan cara dia diusir dari Balai 100 Ramuan, Ling Yu sangat marah.
terutama karena Guru Woyun yang tidak berguna ini telah diterima oleh Balai 100 Ramuan sebagai gadis pesuruh kecil. Itu benar, dari sudut pandang Ling Yu, alasan Guru Woyun tinggal di Balai 100 Ramuan adalah karena penjaga toko Zhao telah memilihnya untuk menjadi gadis pesuruh kecil. Ling Yu, seseorang dari keluarga Ling. Guru Woyun menatap kosong sejenak pada gadis berpakaian mewah yang mengarahkan tatapan marah padanya. Sebenarnya dia hanya bertemu Ling Yu sekali. Pertama kali Guru Woyun pergi ke Balai 100 Ramuan, dia bertemu dengan insiden di mana Ling Yu diusir dari Balai 100 Ramuan setelah menyebabkan masalah. Bahkan setelah dia dipaksa oleh Pak Tua Ling untuk meminta maaf, dia masih diabaikan oleh Balai 100 Ramuan. Dia tidak menyangka akan bertemu Ling Yu di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena kekacauan dengan Ling Si, ketika Ling Yu memandang Guru Woyun, seolah-olah dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Tatapan tajamnya yang seperti belati melesat ke arah gadis yang berdiri di pintu masuk, membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa melukai wajah cantik itu. Pandangan Guru Woyun menyapu Ling Yu sebelum mendarat di pria parubaya di depannya, dan dia berkata, "Berapa halaman ini?" Namun sebelum pria parubaya itu bisa berbicara, suara mengejek Ling Yu terdengar. "Kamu jalan kecil, jangan berpikir kamu bisa bertindak seolah-olah kamu adalah sesuatu setelah memasuki Balai 100 Ramuan. Kamu hanya seorang pelayan di tempat itu. Apakah kamu pikir kamu bisa merebut halaman ini dariku dengan menggunakan reputasi Balai 100 Ramuan? Biarkan aku memberitahumu, aku membeli tempat ini untuk putra mahkota. Dia sudah berpikir untuk pindah dari istana baru-baru ini. Putra mahkota adalah anggota sekte pemurnian senjata, tidak peduli seberapa kuat Balai 100 Ramuan, itu tidak dapat mengalahkan sekte pemurnian senjata. Lebih jauh lagi, Balai 100 Ramuan tidak mungkin membuat musuh keluar dari sekte pemurnian senjata hanya untuk pelayan kecil sepertimu." Ling Yu mengangkat dagunya dengan bangga saat dia berbicara dengan sangat arogan. Giginya akan sakit karena kebencian setiap kali dia memikirkan bagaimana dia telah diusir dari Balai 100 Ramuan. Namun itu baik-baik saja, begitu dia menjadi permaisuri putra mahkota, maka Balai 100 Ramuan kecil akan menjadi miliknya. Pada saat itu, sebagai pekerja biasa di Balai 100 Ramuan, Guru Woyun akan menjadi pion di tangannya. "Berapa halaman ini?" Guru Woyun sepertinya tidak mendengar kata-kata Ling Yu, sambil terus bertanya. "Guru Woyun, wanita ini berbicara kepadamu, namun kamu punya nyali untuk mengabaikanku." Ling Yu sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia memelototi Guru Woyun dengan marah. Akhirnya Guru Woyun memiliki semacam reaksi. Dia mengangkat alis saat dia melihat Ling Yu. Sambil tersenyum dia berkata, "Jadi kamu berbicara denganku? Maaf, aku pikir kamu sedang berbicara dengan diri sendiri." Ling Yu hampir memuntahkan seteguk darah. Dengan wajah pucat dan tatapan marah, dia menggertakkan giginya saat dia berkata, "Guru Woyun, aku menyarankanmu untuk pergi. Kamu tidak mampu membeli halaman ini. Selanjutnya kamu tidak memiliki hak untuk bertarung dengan Yang Mulia Putra Mahkota." Tiba-tiba sebuah pedang tajam melesat ke depan dan menekan leher Ling Yu. Tubuhnya menjadi sedingin es dalam sekejap. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan sepasang mata yang angkuh dan acuh tak acuh. "Sebaiknya kau tutup mulutmu." San Feng menatap dingin pada Ling Yu saat dia berkata dengan dingin, "Kau tidak tahu siapa aku, selir kekaisaran adalah bibiku, kamu benar-benar berani mengancamku. Tunggu sampai aku kembali dan memberitahu bibiku, aku akan menyuruh bibiku mengeksekusi seluruh klanmu." Mata San Feng menjadi gelap untuk sesaat, tiba-tiba dia mencibir.
Aku tidak peduli apakah bibimu adalah selir kekaisaran atau permaisuri, siapapun yang menyinggung tuanku harus mati. Di mata pemuda itu, Ling Yu melihat niat membunuh. Betul sekali, orang ini benar-benar ingin membunuhnya, dan tidak mencoba menakut-nakutinya sama sekali. Dalam sekejap, wajah Ling Yu menjadi pucat karena ketakutan. Kakinya tidak bisa berhenti gemetar, dan dia tidak bisa menyelesaikan berbicara bahkan sepatah kata pun. San Feng, aku di sini untuk melakukan bisnis. Adapun hal lain, mari kita selesaikan lain kali. Guru Woyun melirik San Feng saat dia berbicara. Mendengar itu, San Feng menarik niat membunuhnya. Jelas bahwa Ling Yu menghela nafas lega, baru saja, pada saat itu, dia jelas merasakan kematian datang untuknya.